Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Yudi Rasta dengan NPM 2021010186 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang substansi hukum Islam. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu substansi hukum Islam. Yang pertama adalah makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakiki sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik, logika, sebagai jami, memuat, dan manik, menolak, adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, differentia specifica, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis-genusnya. Misalnya berakat budi, membedakan manusia spesies dari hewan genus. Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi uji empiris, perbincangan dengan tutup mata. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya, perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Yang keempat, radikal. Artinya, sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix itu artinya akar, yang juga disebut ars sebagai ciri khas berpikir filosofis. Yang kelima, hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat.
Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat itu merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf, yaitu berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia, yang objektif maupun yang subjektif. Kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya. Kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai materi tentang substansi hukum Islam dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.